Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mulia, bahasan kita selanjutnya dari materi buku tajwid dasar adalah mengenai inti dari pelajaran ilmu tajwid, yaitu bab makharijil huruf. Menurut bahasa, kata makharij adalah jamak dari kata makhraj, yang berarti tempat keluarnya sesuatu. Sedangkan menurut istilah, makharijil huruf adalah mahallu khurujil huruf, ay zuhuruhu, alladhi yanqati'u indahu sawtun nutqi bihi fatamayyazu bihi an ghairihi. Tempat keluarnya huruf yang padanya berhenti suara dari sebuah lafaz ataupun pengucapan, yang dengannya dibedakan suatu huruf dengan huruf lainnya. Yang dimaksud huruf di sini adalah huruf hijaiyah. Al-Hafidh Ibnul Jazari beliau berkata, di dalam muqaddimah Jazariyahnya berkaitan dengan pentingnya mempelajari makharijul huruf. Beliau berkata, wa ba'du inna hadima fi ma 'ala qari'ihi ay ya'lama idh wajibun 'alayhim muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan ay ya'lamu makharijal hurufi was-sifati liyalfidhu bi afsahil lati. Inilah muqaddimah yang harus diketahui oleh para pembaca. Wajib atas mereka sebelum memulai qiraah untuk mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya, supaya bisa melafalkan bahasa yang paling fasih. Demikian juga Syekh Muhammad Maki Nasr beliau berkata, "Ya'lam anna hadzal bab min ahammi abwab at-tajwid, fayajibu an ya'tani bi itqanihi kullu man arada an yaqra'a al-Qur'an al-Majid." Ketahuilah bahwa bab ini termasuk bab tajwid yang terpenting. Maka bagi setiap orang yang ingin membaca Al-Quranul Majid, wajib memperhatikannya, yakni dengan menyempurnakannya. Demikian juga Alamuddin Asy-Syakhawi beliau berkata, lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsirul mizani. Huruf memiliki timbangan, maka jangan Anda melebihkan dan jangan Anda mengurangi timbangannya. Dari pernyataan para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa mempelajari makharijul huruf sangat penting bagi para penuntut ilmu tajwid. Karena dengannya kita dapat menjaga kitabullah dari pengaruh lahjah ataupun dialek, seperti lahjah yang mengubah huruf jim menjadi huruf ghain. Demikian juga dapat menjaga kitabullah dari lahan dan tahrif yang menyebabkan perubahan makna dan kerusakan pada makna ataupun fungsi sebuah kata. Dan yang terakhir, dapat mengenal huruf mutajanisain, mutaqaribain, dan mutabaidain, yang dimana dengan mengenalnya dapat diketahui ada atau tidak adanya idgham pada sebuah kata di dalam sebuah ayat. Para santri sekalian yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, makharijul terdiri dari 17 makhraj. Ini menurut madhab yang terkuat, yaitu Imam Ibnul Jazari dan Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Makhraj-makhraj tersebut tercakup dalam 5 tempat secara umum, yaitu yang pertama, al-jawf atau rongga mulut dan rongga tenggorokan. Padanya ada 1 makhraj. Kemudian yang kedua, al-halq, tenggorokan. Padanya ada 3 makhraj. Kemudian yang ketiga, al-lisan atau lidah. Padanya ada 10 makhraj. Kemudian yang keempat,
ain atau dua bibir. Padanya ada dua makhraj. Dan yang kelima adalah al-khayshum atau rongga hidung. Padanya ada satu makhraj. Jadi keseluruhannya ada 17 makhraj. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas makhraj-makhraj umum di atas secara terperinci beserta contoh-contohnya. Dan yang terakhir dari pembahasan kita kali ini, sebagai gambaran untuk mengetahui makharijul huruf, berikut saya paparkan dua cara untuk mengetahuinya. Yang pertama itu taskinul harf atau mensukunkan huruf. Dan yang kedua adalah tasydidul harf, yaitu mentasydidkan huruf. Cara yang pertama, sukunkan terlebih dahulu huruf yang akan kita cari makhrajnya. Kemudian masukkan huruf yang berharokat sebelum huruf yang disukunkan tersebut. Contoh, ab. Kemudian cara yang kedua, tasydidkan terlebih dahulu huruf yang akan kita cari makhrajnya. Kemudian masukkan huruf yang berharokat sebelum huruf yang disukunkan tersebut. Seperti abba. Abba. Ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah dengan dua cara di atas, kita akan merasakan suara tersebut akan tertahan pada sebuah tempat. Maka disitulah makhraj hurufnya. Demikian disampaikan Akhuk Abu Fauzan.